Halo semua, kamu sedang nonton video pembahasan tugas untuk course Game UI Art di Lo Game Academy. Di batch kali ini materinya adalah materi yang sudah cukup direvisi dari yang batch sebelumnya. Jadi kamu akan mendapatkan materi yang lebih mantap lagi daripada yang sebelumnya, gitu. Dan mulai video kali ini kamu akan melihat video pembahasan tugas yang dikumpulkan oleh para peserta course Game UI Art untuk batch kedua kali ini. Dan kali ini saya M dari Game Academy bersama saya Fadlan akan membahas tugas untuk chapter pertama di course Game UI Art. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Fadlan. Silakan. Oke, halo semuanya. Jadi dilanjut lagi sekarang pembahasannya tentang UI. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah kumpulin. Ada lumayan banyak peserta yang sudah mensubmit dan sekarang saatnya tinggal direview oleh saya. Jadi yang pertama mau pembahasan tentang Gestalt teori. Oke, dari sekitar 20 peserta saya ambil 3 aja dulu untuk review. Jadi yang pertama dari Raffi. Untuk yang masih belum tahu, jadi teori Gestalt itu adalah suatu teori yang menjelaskan sebuah persepsi dari mata dan pikiran manusia tentang melihat sebuah nilai objek gitu. Oke, jadi peserta di sini diharuskan untuk memberi screenshot gambar tentang teori Gestalt. Masing-masing itu ada 7 gambar yang mewakilkan satu-satu teori Gestalt itu. Yang pertama ada proximity. Ini gambar personal 5. Di sini tampilannya di bagian action button. Iya, ini udah masuk. Boleh. Jadi si button-button ini mewakilkan satu komposisi yang berada di bagian si karakternya sendiri. Yang kedua, similarity, kesamaan bentuk pada pilihan weapon kiri bawah bagian sini. Ini udah mewakili kesamaan bentuknya. Closure, penutupan bentuk, game Dark Souls 3. Ini di bagian health bar-nya. Biasanya closure tuh emang digunakan di bagian loading atau health bar pun bisa. Yang keempat, continuity di bagian bintang, itu bisa masuk juga sih. Oke, order and symmetry. Ini di bagian nama health bar sama ada waktunya. Jadi order symmetry ini salah satu teori yang membagi atau membuat keseimbangan dari bentuk UI. Kalau dari bentuk UI ini juga udah masuk. Misalkan kalau ini masuk ke logo tuh bisa kayak logo McD atau Nintendo Switch yang sama antar sisinya gitu. Kalau selanjutnya common fact, button pilihan level frekuensi ini juga bisa masuk. Jadi ada flow, kayak ini mutiara-mutiaranya tuh berdekatan dan saling berurutan menunjukkan sebuah alur map sampai ke stage akhir. Ini bisa. Yang terakhir, figure and ground. Ini ngambilnya dari inventory box Resident Evil. Ini juga bisa masuk, jadi ada objek dan ada alas di belakangnya yang memisahkan kayak gitu. Oke, udah selesai dari peserta Raffi. Terima kasih. Selanjutnya dari Yusril Ibnu Maulana. Yang pertama, closure. Ini ditandain di bagian, jadi di bagian sini terlihat ada scroll bar, tapi di bagian ini enggak. Tapi dari keseluruhan ini tuh seperti bentuk satu kesatuan, karena ini mengandung teori Gestalt si closure yang saling berdekatan membentuk suatu visual element. Kedua, common fact, intro and trends pada eFootball PES. Persepsi dapat membedakan kedua elemen dari arah geraknya, sehingga kita dapat mengelompokkan antara orang yang keluar menuju lapangan dan para jurnalis media. Iya, ini bukan ke UI sih, tapi lebih ke arah objek atau karakter yang gerak, yang nggak akan kemana-mana, pasti dia masuk ke lapangan. Oke. Terus yang ketiga, continuity. Tangga terlihat berlanjut dan mata dipadu untuk bergerak dari satu objek ke objek lainnya. Ya, ini suatu
objek yang berdekatan menunjukkan ke atas. Oke, ini udah bisa. Yang keempat, figure and ground. Ini juga bisa, bentukannya seperti pop-up modal yang membedakan depan dan belakang. Dan simetri, kiri kanan seimbang, ini juga udah bisa. Proximity, bar bawah menghasilkan proximity dari kedua kelompok. Ya, ini UI yang sama tapi dia membedakan posisinya. Ini untuk teman-temannya dan ini untuk si karakter itu sendiri. Ini udah bisa masuk proximity. Yang ketujuh, similarity. Ini kesamaan bentuk antara main weapon sama mungkin ini inventory, secondary inventory yang bentuknya tuh lebih kecil. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Patricia, teori Gestalt yang dikumpulin ada 7. Yang pertama, proximity, kedekatan posisi di sini, dan similarity, kesamaan warna, lawan dan kawan dibedain. Bisa closure, penutupan bentuk, ini di game Evil Within yang nyamain shadow, bisa sih, itu bisa closure. Continuity, ini rata-mata bentukan si tembakannya. Dan ini order symmetry, bentukan bangunan kiri kanan seimbang. Common fate, sama arah bergerak, main kiri, musuh datang dari kanan. Ya itu bisa, dari senjatanya juga bisa sih kalau ini. Segitu paling untuk teori Gestalt yang bisa direview. Terima kasih semuanya untuk yang telah mengumpulkan. Yang kedua tentang desain composition and layout. Yang pertama dari Patricia, tujuan desain composition and layout ini itu untuk dasar di mana seorang desainer atau UI UX bagian awal untuk menentukan sebuah layout dengan bantuan-bantuan beberapa teori. Kalau yang pertama, ini ada contoh grid harusnya. Yang pertama ini tidak memberikan titik fokus yang bisa membantu mata pembaca dalam pemberian informasi alignment. Jadi ada do and done. Ini yang ngebedain itu adalah si layoutnya di bagian sininya terlihat lebih rapi. Yang kedua, penempatan penggunaan font sih lebih tepatnya, ada yang ditebalkan sama ini terlihat lebih nyatu dengan teks lain. Ini tuh penekanan teks si nama anjingnya terlihat yang di bawah tuh lebih rapi karena menggunakan bold. Yang ini warna kontras pada tombol call to action, memberikan keseimbangan fokus. Lebih cocok yang bawah karena buttonnya lebih terlihat daripada yang atas yang nyatu dengan background yang lainnya. Yang ini row of treat, focal point sudah oke. Ini juga udah oke, termasuk penggunaan icon yang untuk mempertegas ini tuh untuk penghapusan sebuah akun. Oke, selanjutnya yang ketiga ada dari Hiro Wanda. Teori yang pertama, balance. Ini dipakai ininya biar si logo ini terlihat sejajar dengan teks ini. Ikonnya dia lebih nyatu di tengah-tengah ini, tapi ini di atas. Tapi untuk balance biasanya dia lebih menyesuaikan lagi tergantung gimana teks panjangnya, dan ini harus ada di posisi yang fix. Yang kedua, scaling di sini lebih nunjukin gambarnya yang di skalanya diperbesar. Oke, tapi dari teori sebenarnya skala yang dimaksud itu dimana ada suatu komponen yang lebih menonjol daripada bagian lain. Contohnya pembesaran, pembedaan button seperti itu sih. Yang ketiga, membuat mata bingung. Ya, ini lebih jelas. Oke, root of treat ini udah. Ini fungsinya sih untuk lebih memperjelas gambar dan lebih kepada estetika aja sih fungsinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Erastus, mau lihat yang pertama grid. Ini contohnya ngambil dari website BRI. Contoh di grid ini dibilang termasuk grid yang rapi. Terus yang kedua, emphasize and scale. Ini terlihat mana objek
yang lebih besar untuk melihat objek mana dulu yang ingin dilihat. Ketiga balance, bad design, terus ada good design-nya yang terlihat lebih rapi. Yang keempat, rule of three, gambar seimbang. Oke. Yang kelima, rule of odds. Foto ini memiliki 3 objek badak di dalamnya. Mengapa harus 3? Karena mata manusia memiliki kecenderungan untuk bergerak menuju pusat dari suatu kelompok. Sekian materi yang dikumpulkan. Oke, itu tadi pembahasan tentang tugas Gestalt Theory dan Design Composition and Layout yang udah dibahas oleh Fadlan. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngumpulin, dan buat teman-teman yang belum kumpulin, jangan lupa untuk ngumpulin tugasnya di academy.dilo.id. Kalau kamu ada pertanyaan tentang Gestalt Theory atau tentang Design dan Composition, kamu juga bisa langsung nanyain pertanyaan-pertanyaan itu di forumnya langsung. Nanti akan dijawab oleh mentor-mentornya. Oke, sampai sini dulu video pembahasan tugas untuk tugas chapter 1 course Game UI Art. Saya M dan Fadlan. Sampai berjumpa di video pembahasan selanjutnya.